Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang dimana anggotanya saya sendiri Rada dan saya Olivia, saya Nevi Andriani. Nah, di sini kalian tahu nggak apa pengertian rapat dan fungsi rapat? Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang video fungsi rapat dan pengertiannya. Simak di video selanjutnya ya. Berikut pengertian dari rapat. Rapat adalah pertemuan formal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah, menyampaikan informasi atau mengambil keputusan bersama. Rapat menjadi bagian penting dalam organisasi karena menjadi saran komunikasi langsung yang dapat mempercepatkan pengalihan keputusan, pemecahan masalah, dan koordinasi antara bagian. Dan yang kedua yaitu macam-macam dari rapat. Rapat dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan tujuannya, rapat informasi yaitu untuk menyampaikan informasi dari pimpinan rapat pemecahan masalah untuk mencari solusi bersama. Dan rapat evaluasi yaitu untuk menilai kinerja atau hasil kinerja. Berdasarkan sifatnya, formal, tekstur dengan undangan resmi, informal, lebih bebas dan spontan, berdasarkan waktu, rutin, harian, mingguan, bulanan, insidental, sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang manfaat rapat di kantor. Nah, menurut jurnal efisiensi, manfaat rapat di kantor itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi yang efektif antar karyawan dan pimpinan. Yang kedua itu menyelaraskan tujuan organisasi. Yang ketiga membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak melalui diskusi. Nah, yang keempat itu sebagai sarana untuk menyampaikan laporan, rencana, dan evaluasi kerja. Yang terakhir, yang kelima itu mendorong kerjasama tim dan mempererat hubungan antar bagian. Nah, rapat yang baik itu gimana sih supaya rapat yang baik itu bisa dikatakan rapat yang baik jika memenuhi kriteria berikut ya teman-teman. Yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas pastinya ya. Terus yang kedua itu dipandu oleh pimpinan rapat yang tegas dan adil. Yang ketiga yaitu diikuti oleh peserta yang aktif dan disiplin waktu. Dan yang keempat itu ada agenda rapat yang disusun dan dibagikan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang bisa ditindaklanjuti. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pimpinan rapat. Pimpinan rapat adalah orang yang memimpin dan mengarahkan jalannya rapat. Tugas utamanya yaitu yang pertama, membuka dan menutup rapat dengan tertib. Dan yang kedua, menjaga agar diskusi tetap fokus pada agenda. Yang ketiga, mengatur giliran bicara dan mencegah dominasi satu pihak. Yang keempat, menjaga netralitas dan suasana kondusif. Yang kelima, menyimpulkan hasil rapat dan memastikan semua peserta memahami keputusan. Yang keenam, notulen rapat. Notulen adalah catatan resmi tentang jalannya rapat. Biasanya dibuat oleh notulis, isinya meliputi yang pertama, waktu dan tempat rapat. Yang kedua, nama pimpinan dan peserta rapat. Yang ketiga, pokok bahasan atau agenda. Dan yang keempat, proses diskusi secara singkat dan jelas. Hasil keputusan rapat atau kesimpulan. Dan yang terakhir, ada tanda tangan pimpinan rapat dan notulis. Baik. Jadi, kesimpulan dari ruang lingkup bisnis dan tentunya rapat dalam operasional yaitu ruang lingkup bisnis mencakup berbagai aktivitas yang terorganisir dan saling berkaitan, mulai dari produksi barang dan jasa, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Tujuannya itu yang pertama dari setiap aktivitas bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup pelaku bisnis maupun konsumennya. Kemudian dalam praktiknya, ruang lingkup bisnis ini bersifat kompleks dan multidimensi karena melibatkan berbagai individu dengan latar belakang, tugas, dan kepentingannya yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan bisnis yang efektif, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang baik antara bagian
Selanjutnya, seperti dijelaskan dalam dokumen, rapat memiliki berbagai bentuk, baik berdasarkan tujuan, sifat maupun partisipasi, seperti rapat koordinasi evaluasi atau penyampaian informasi yang semuanya mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, melalui rapat yang terencana dengan baik, organisasi mampu menghindari miskomunikasi dan meningkatkan kolaborasi lintas divisi dan menjaga kesinambungan operasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bisnis tidak hanya mencakup aktivitas operasional yang menghasilkan barang atau jasa, tapi juga mencakup sistem komunikasi internal masyarakat yang menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan strategis. Tanpa adanya koordinasi yang baik, bisnis berisiko mengalami disfungsi organisasi yang dapat berdampak langsung pada penurunan kinerja dan produktivitas. Oleh karena itu, pemahamannya yang menyeluruh tentang ruang lingkup bisnis harus disita dengan penerapan manajemen administrasi dan komunikasi yang baik, dan terutama melalui rapat yang efektif dan efisien. Baik, sekian dari video penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga video penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.